Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Gilang Haji Soldin Rahmat dengan NIM 416240 dari program studi Teknik Industri Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah pemrograman komputer yang berjudul analisis dan visualisasi data inventory retail. Pada proyek ini saya melakukan proses mulai dari penghubungan Python dengan database MySQL, mengambil data secara langsung dari database, melakukan pengolahan data menggunakan library Python, menggunakan penyajian hasil analisis dalam bentuk visualisasi sehingga informasi yang saya akan peroleh ini menjadi lebih mudah dan dapat dipahami dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oke. Yang pertama ini kita mulai dari tujuan integrasi data, menghubungkan Python dengan basis data MySQL untuk mengambil data secara langsung. Dengan adanya integrasi ini, data dapat diambil secara otomatis dari database tanpa harus memasukkan data secara manual ke dalam program Python. Yang kedua, pengolahan data, mengolah data menggunakan library NumPy dan Pandas. Tujuan ini sangat membantu dalam membaca data, membersihkan data, mengelompokkan data, dan melakukan berbagai perhitungan statistik. Yang ketiga ini visualisasi, menghasilkan 7 grafik dengan Matplotlib dan Seaborn. Visualisasi ini sangat penting karena informasi yang awalnya berupa angka dapat berubah menjadi grafik yang mudah dipahami. Yang terakhir ini ada insight business. Dari data inventory retail ini, hasil analisis ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk mengetahui pola penjualan, kondisi persediaan barang maupun faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Oke. Di sini kita langsung lanjut ke saya yang ini. Tapi sebelum masuk ke sini, karena dari awal saya nggak videoin caranya gimana, di sini awal bikin tugas besar Gilang ini, database ini, saya masukkan data dari sini. Saya ketik tugas besar Gilang gitu. Oke, setelah itu muncul kayak gini. Tapi sebelum muncul retail store inventory ini, saya memasukkan di tugas besar Gilang ini ke import. Oke. Setelah masuk ke import, saya mengklik pilih file ini. Setelah itu saya memasuki retail store inventory yang CSV yang dari Bapak ini. Oke, setelah saya masukin itu, kemudian hasilnya tuh seperti ini. Di sini tuh dataset ini berisi 72.715 data baris data, sehingga ini cukup besar untuk dilakukan analisis. Dari data ini berasal 5 toko yang menjual 20 jenis produk. Produk tersebut dikelompokkan 5 kategori, yaitu elektronik, clothing, toys, groceries. Selain itu ada 4 wilayah, yaitu North, South, East, dan West. Data ini juga memiliki rentang waktu dari tahun 2022 hingga 2024, sehingga kemungkinan kita melihat pola penjualan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Setiap baris ini berisi data berbagai informasi seperti tanggal transaksi, stok barang, jumlah produk terjual, hingga harga produk, harga penjualan, kondisi cuaca, promosi, hingga prediksi permintaan. Oke, setelah saya melakukan ini, ada dataset ini, database yang baru ini. Lalu saya itu menyambungkan ini nih. Bentar. Di sini tuh ada alur programnya MySQL, Pandas, NumPy, Matplotlib ini. Saya menyambungkannya memakai terminal. Saya memakai terminal ini. Bentar. Anaconda Prom ya. Cuman di sini terminal. Bentar. Oke. Nah, setelah saya masukin terminal ini, sebelumnya tampilan awal tuh seperti ini saya, tapi tuh Python ini belum ada
sebelum saya masukin ke terminal itu ya, belum ada. Setelah saya memasuki terminal itu, di Neo ini sudah terdapat Python Conda Environment Base. Oke. Setelah saya klik di sini muncullah seperti ini. Ini hasil codingan saya. Oke. Ini hasil codingan saya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, kedua itu. Oke. Dari hasil codingan saya yang ini, yang tadi saya udah saya udah menyambungkan 3 ini. Saya akan menjelaskan semua ini dari PPT. Oke. Dari PPT ya, langsung aja ke yang pertama ini. Yang pertama ini alur program yang saya gunakan. Langkah pertama, membuat koneksi antara Python dan MySQL menggunakan library SQL Alchemy. Menggunakan koneksi berhasil dibuat. Data diambil menggunakan fungsi pandas red SQL, sehingga seluruh data pada tabel database dapat langsung dibaca ke dalam data frame pandas. Setelah data berhasil dimuat, dilakukan proses pengolahan data seperti mengubah tipe data tanggal menjadi format datetime, menggunakan atau menghitung rata-rata total penjualan serta melakukan analisis statik lainnya. Tahap terakhir ini adalah membuat visualisasi Matplotlib dan Seaborn sehingga informasi yang diperoleh menjadi mudah dipahami. Oke, kita lanjut grafik yang selanjutnya. Grafik pertama ini menunjukkan tren total unit yang terjual setiap hari selama periode 2022 hingga 2024 Januari. Dari grafik ini terlihat bahwa jumlah penjualan mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Artinya itu permintaan pelanggan berubah dari waktu ke waktu. Oke, ini kayaknya kurang jelas gitu ya. Bentar. Di sini. Oke, ini. Dengan fluktuasi yang tersebut itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti musim, promosi, perubahan kebutuhan konsumen maupun kondisi pasar. Dengan mengetahui pola ini, perusahaan dapat melakukan perencanaan stok yang lebih baik sehingga tidak mengalami kekurangan ataupun kelebihan persediaan gitu. Lanjut ke grafik yang kedua ini memperlihatkan total penjualan berdasarkan kategori produk. Terlihat bahwa kategori furniture ini memiliki jumlah penjualan yang tinggi atau bisa dibilang tertinggi lah ya, dari dibandingkan kategori tersebut atau kategori lainnya gitu. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan produk furniture pada dataset ini cukup tinggi. Informasi ini dapat menjadi pertimbangan perusahaan untuk meningkatkan persediaan pada kategori tersebut, serta memprioritaskan strategi pemasaran pada produk yang memiliki permintaan tinggi. Gitu. Oke, kita lanjut ya ke slide ke-7. Grafik ketiga ini menunjukkan rata-rata inventory berdasarkan wilayah. Dari analisis ini terlihat bahwa wilayah South memiliki rata-rata inventory paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi stok di wilayah South itu jauh lebih besar. Namun, perusahaan ini juga perlu memastikan bahwa jumlah stok tersebut sesuai dengan tingkat permintaan agar tidak menjadi penumpukan barang. Oke. Lanjut ke grafik selanjutnya. Nih, ini distribusi unit terjual berdasarkan kondisi cuaca. Oke, dari analisis ini menunjukkan nilai korelasi hanya bersekitar 0,001 gitu. Nilai tersebut sangat mendekati 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara harga dan jumlah penjualan itu sangat lemah. Artinya pada dataset ini harga bukan faktor utama untuk mempengaruhi banyak atau sedikitnya produk yang terjual. Mungkin terdapat faktor lain seperti kebutuhan pelanggan, kualitas produk, promosi ataupun lokasi penjualan. Ya, nih. Udah
Ini sampai ini. Ini gambarnya kurang jelas ya. Kayak yang ini nih. Oke, lanjut ke slide ke-9 ya. Grafik kelima ini menunjukkan rata-rata penjualan berdasarkan kondisi cuaca. Oke. Kondisi cuaca. Bentar ya, kondisi cuaca. Penjualan tertinggi saat ini cuaca sani sedang cuacanya sedang sani, sedangkan yang terendah cuacanya atau rally atau hujan gitu ya. Namun jika dilihat dari selisih nilainya, perbedaan relatif kecil. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kondisi cuaca tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penjualan pada dataset ini. Oke. Yang ini yang kondisi cuaca. Itu salah saya tadi. Harusnya yang ini, yang kondisi cuaca. Langsung ke 6 berupa heat map, korelasi antar variabel numerik. Heat map digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel dataset. Terlihat bahwa hubungan yang paling kuat adalah unit salt yang ini. Unit salt dan demand forecast ya di sini dengan nilai korelasi sekitar 0,997. Menandakan prediksi permintaan sangat akurat. Informasi ini dapat membantu perusahaan dalam merencanakan jumlah stok yang perlu disiapkan. Oke. Ini grafik yang terakhir. Ini kita masuk ke grafik yang terakhir ya. Yang sebelumnya apa tadi saya salah ngejelasin, harusnya yang kondisi cuaca yang ini. Tadi PPT yang saya lihatkan yang ini. Jadi kita lanjut ke yang terakhir aja. Grafik yang terakhir ini membandingkan rata-rata penjualan pada saat terdapat promosi dan pada saat tidak promosi. Dari hasil analisis ini terlihat bahwa promosi hari libur dan tidak meningkatkan penjualan secara signifikan. Bahkan rata-rata penjualan itu sedikit lebih rendah dibandingkan hari tanpa promosi. Hal ini menunjukkan bahwa strategi promosi yang digunakan pada dataset ini belum memberikan dampak yang optimal, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap jenis promosi maupun target konsumennya. Oke, dari semua ini kita lanjut ke kesimpulan aja ya. Oke, kesimpulan yang pertama itu integrasi Python, MySQL berhasil dilakukan pengambilan data. Ini kayak biasanya kategori yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi itu secara keseluruhan ini proyek ini menunjukkan bahwa Python dan MySQL ini dapat digunakan secara efektif untuk melakukan analisis data serta menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis. Oke. Udah cukup sih. Oke, demikian presentasi yang saya dapat sampaikan mengenai tugas besar yang berjudul analisis dan visualisasi data inventory retail. Saya berharap analisis ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana pemanfaatan Python, MySQL ini bermanfaat untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna. Terima kasih Bapak atas perhatiannya. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.